Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Sahibul Majlis Bapak Haji Ruslan beserta istri dan keluarganya, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah keberkahannya. Sahibul Hadrah, pimpinan sekaligus vokalis Hadrah Al-Habib Umar bin Soleh Al-Haddad, semoga Allah jaga kesehatannya, Allah tambah keberkahannya. Saya senang menikmati hadrahnya, bukan karena merdunya Pak, merdu mah enggak, cuman powernya ini luar biasa, full power, full berkah. Apalagi Habib dari tadi ngeden terus kan Pak, yang ngeden beliau yang mulus saya Pak. Semoga sehat ya, besok tanggal 6 tampil di Kanzul Rahmah. Para asatid yang terhormat, orang tua kita, guru kita, Bapak Ustadz Haji Munadi, Bapak Ustadz Ikhwan, Koordinator Majelis Khatmul Quran Kanzul Rahmah, Ustadz Kamaludin, dan seluruh jamaah, Bapak Ibu serta anak-anakku yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Terkhusus jamaah spesial dari Ratu Jaya nih, ada berapa orang Pak Munaji? 5 orang, berarti 2 nampan nanti. Bapak Ibu dirahmati Allah, mohon maaf tadi break dulu yang rokok sebentar. Dari maghrib saya ngaji sampai isya, belum rokok Pak. Di sisa pindah ke majelis yang kedua, langsung buru-buru kemari. Saya pikir bisa ngerokok, nggak bisa juga. Jadi biasanya kalau saya maghrib sampai jam 10 itu udah habis 10 batang Pak. Ini baru sebatang Pak. Semoga majelis ini benar-benar membawa keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini menjadi malam yang istimewa karena malam ini merupakan pembukaan majelis dengan membaca kitab, yaitu Syarah Al-Mawa'idh Al-Ushuriyah. Semoga dengan membaca kitab, tenang Pak, dan sampai lama Pak. Ini yang kebayang, wah lama nih baca kitab. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, nanti kita baca tabarrukan, semoga kita mendapatkan keberkahan dari kitab Al-Ushuriyah ini. Al-Ushuriyah ini saya sampaikan merupakan kumpulan 40 hadis. Jadi kita nanti ngaji hadis 40 yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abi Bakrin, yang populer disebut Asy-Syaikh Muhammad Abi Bakrin Al-Usfuri. Beliau mengumpulkan 40 hadis ini, makanya Bapak Ibu mulai sekarang diniatkan kita ngaji hadis, niatkan dalam rangka mahabbah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngaku cinta, berarti kita mau mengkaji kalam-kalam mulia beliau. Nah, kalam mulia ini yang disebut dengan hadis, yang menjadi salah satu sumber hukum pegangan hidup kita setelah Al-Quran. Semoga dengan mahabbah ini Rasulullah juga ridho, cinta kepada kita, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin.
Yang terhormat kelewatan ya, Ustaz Syahril namanya ya. Sudah sehat Ustaz ya. Itu vokalnya itu baru 50% Pak. Itu kalau ngedem lagi jebol nih selalu biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sudah mendapatkan kitabnya silakan dibuka. Bang Haji Husan beli berapa emang? Baru 10. Ya, kurang banyak. Bapak mau nggak kebagian kitabnya? Kalau mau bulan depan dibeliin lagi. Kitab murah kok Pak, nggak sampai 15.000 kan? Nah, dengan Bapak yang penting pegang kitab. Paham nggak paham, yang penting pegang kitab. Nanti selesai ngaji bawa pulang Pak. Taruh rumah, insya Allah tetap berkah, jadi jimat. Jadi apa? Jadi jimat tetap. Makanya paham nggak paham, yang penting pegang. Nanti bawa pulang, bulan depan bawa lagi ke sini, pegang aja. Insya Allah tetap mendapatkan keberkahan, jadi jimat. Nah. Sebagai pembukaan kita bertawassul, kita kirim Fatihah kepada Al-Musannif, pengarang kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abi Bakr Al-Ushuri. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-mu'allif hadha kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Ushuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini syai'un lillahi wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk hadis yang pertama, perlu saya sampaikan muqaddimatul musannif atau kalimatul musannif, yaitu sambutan pembuka dari pengarang kitab ini. Ini kitab unik Bapak Ibu. Yang pertama saya sebut unik sebab kitab ini masyhur. Hampir semua pesantren mengaji kitab ini. Tapi uniknya kita nggak pernah tahu ini pengarangnya orang mana, terus wafat kuburannya di mana, nggak ada yang tahu. Dilacak dari dulu sudah dilacak siapa nih biografi pengarang ini siapa, nggak ada yang tahu. Cuman hanya nama saja, Muhammad Syekh Muhammad Abu Bakr Al-Ushuri, cuman gitu saja. Dan ini menjadi bukti. Itulah ulama-ulama dahulu tuh begitu Pak. Saking ikhlasnya itu hanya menyebut nama, tidak menyebut alamat, biografinya bagaimana nggak disebutkan sampai sekarang. Saking ikhlasnya sampai sekarang kitab ini masih eksis di pondok-pondok itu dikaji. Makanya walaupun kita nggak pernah mondok tapi ngaji kitab ini udah keren banget Pak. Apalagi bisa mengamalkannya, alhamdulillah. Yang kedua, Al-Musannif pengarang kitab ini sampai akhirnya memutuskan untuk mengarang kitab ini itu berangkat dari sebuah kemaksiatan, sebuah dosa yang terus-terusan dilakukan oleh pengarang kitab ini. Jadi ceritanya Pak, pengarang kitab ini itu Al-Muznif. Dia itu dulu ahli maksiat. Ada nggak orang Bulak Timur yang dulu ahli maksiat? Ada kan? Lebih baik begitu Pak. Lebih baik mantan ahli maksiat daripada mantan ustaz. Betul. Ini contoh beliau ahli maksiat. Beliau menyampaikan sendiri di sini di dalam sambutannya, beliau itu ahli maksiat. Bahkan tahunan beliau itu ahli maksiat. Ba'da tuli khawdihi fi bahri dzurubi wal isyan. Beliau itu sudah berada di semua kemaksiatan tulihi, waktu yang lama, dalam bahtera lautan kemaksiatan dan dosa. Tapi itulah hidayah Allah.
Akhirnya beliau menemukan sebuah hidayah. Ini nggak saya baca teksnya, saya terangkan saja. Beliau menemukan hidayah. Disitulah beliau, titik awal beliau bertaubat. Beliau bertobat, beliau meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan keimanannya, sampai akhirnya beliau sampai pada titik di mana beliau mendapatkan sebuah petunjuk. Kalau ingin mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, salah satunya adalah dengan mengumpulkan 40 hadis. 40 hadis itu dihafalkan, terus diamalkan. Itu orang seperti itu akan diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncullah kitab yang bernama Al-Mawa'id Al-Ushuriyah. Ini kitabnya. Ini pelajaran buat kita, Pak, bahwa sebesar apapun dosa kita tidak melebihi besarnya ampunan Allah. Sehebat apapun kemaksiatan kita tidak bisa melebihi rahmatnya Allah. Jadi kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Artinya apa? Justru orang yang baik adalah orang yang berangkat dari kemaksiatan tapi menemukan pintu tobatnya, daripada orang yang nggak pernah maksiat tapi nggak tobat-tobat. Makanya dalam sebuah ungkapan ilmu tasawuf, orang yang menyesali dosanya dan berharap ampunan itu lebih baik, bahkan sangat baik, dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi merasa nggak punya dosa. Bapak punya dosa nggak? Nah, bagus tuh, Pak. Kalau sampai Bapak jawab punya dosa, enggak, iblis tuh Bapak. Malam itu juga Bapak menjadi iblis karena merasa nggak punya dosa. Makanya Bapak Ibu, kajian fikih dengan tasawuf itu akan menjadi berbeda. Dan hadis ini lebih bicara tentang tasawuf. Kalau fikih beda, Pak. Salah satu perbedaannya, kalau tasawuf itu begini, Pak. Ketika engkau berada di hadapan Tuhan, maka hiasilah dirimu dengan dosa dan kemaksiatan. Itu tasawuf, Pak. Saya ulang, Pak. Ketika engkau berada di hadapan Allah, hiasilah dirimu dengan dosa dan kemaksiatan. Oh, Pak, paham nggak, Pak? Biasanya kalau kita di hadapan Allah ngapain kita, Pak? Menghiasi diri dengan ibadah, gitu kan? Itu fikih, Pak. Tapi tasawuf beda. Ketika kita di hadapan Allah, justru yang kita hadirkan harusnya dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Bukan kok begini, ya Allah, saya semalam udah tahajud, ya Allah. Saat tadi juga sudah sedekah, ya Allah. Saya sudah baca Quran, ya Allah. Allah nggak butuh yang begituan. Justru yang dibutuhkan Allah, ya Allah, saya tadi habis maksiat, ya Allah. Mulut saya habis ngomel-ngomel, ya Allah. Mata saya habis melihat sesuatu yang Kau haramkan, ya Allah. Dihiasi terus dengan kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan. Allah lebih mencintai hamba yang model begitu. Nah, kira-kira kita berada di titik mana nih? Ramadan malah mamerin amal. Ya Allah, sudah tahajud. Tahajudmu berapa rakaat? Sok-sokan. Kira-kira begitu, Pak. Inilah tasawuf itu nanti ke situ arahnya, Pak. Nah, sudah siap ya ngaji tasawuf, Pak, ya? Nah, kita ngaji hadis tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal. Kita langsung masuk hadis pertama. Ini pertemuan perdana. Insyaallah setiap pertemuan kita akan bahas satu hadis. 40 kali pertemuan hatam ini kita. Semoga panjang umur sehat selalu. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Abdillah, datangnya dari sahabat Abdullah. Abdullah ini ibni Umar, anak lakinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah selalu meridhoi keduanya, amin ya rabbal. Qala, sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan begini riwayatnya. Qala Rasulullah,
Qala, telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, ar-rahimuna yarhamhumullah, yarhamhumur rahman. Ar-rahimun, orang-orang yang penuh belas kasih. Ar-rahimun, orang-orang yang penuh belas kasih. Yarhamuhumur rahman, maka Allah yang maha rahman akan merahmati orang tersebut. Siapa yang hatinya penuh dengan belas kasih, maka Allah akan menyayangi orang itu. Gampang apa susah? Gampang apa susah, Pak? Gampang kan? Kalau kita kepengen disayang Allah, caranya kita harus menjadi orang yang penyayang. Rumusnya gampang apa susah? Ya gampang, Pak. Prakteknya ya begitu. Kalau kita kepengen disayang Allah, kita harus menjadi orang yang penyayang. Namanya orang penyayang itu nggak boleh pilih kasih. Semua kita sayangi. Selama ini kita sering salah, Pak. Biasanya yang kita sayangi adalah orang yang menyayangi kita, betul? Biasanya kita datangin rumahnya orang yang mau mendatangi kita, betul? Yang biasanya kita bagi siapa? Orang yang biasa membagi kita, betul? Berarti kita belum rahim. Orang yang menyayangi tanpa pilih kasih, yang dekat ya disayangi, yang lagi kesel ya kita sayangi, yang lagi sentimen sama kita juga kita sayangi. Kalau kita bisa di level itu, Pak, maka dijamin Allah pasti menyayangi kita. Pertanyaannya sanggup gak kira-kira? Insya Allah. Biasanya lebaran kita muter tuh, silaturahim, berkunjung ke rumah tetangga, betul? Yang Bapak paranin, yang selama ini baik sama Bapak atau yang bermusuhan sama Bapak? Yang bermusuhan? Didatangin nggak rumahnya? Itu kesalahan besar. Harusnya yang paling berhak kita datangin siapa? Yang baik apa kita, apa yang musuhin kita? Harusnya yang musuhin kita yang paling berhak kita datangin rumahnya. Tapi selama ini berjalan nggak itu? Enggak. Berarti kita belum ke level ini, belum. Kalau kita nyayangi orang yang selama ini sayang, baik-baikin orang yang selama ini juga baik sama kita, gampang, semua orang bisa. Betul. Nggak perlu ngaji itu mah, gampang. Karena itu menjadi fitrah manusia ya begitu. Yang susah adalah ketika kita mampu menyayangi kepada orang yang selama ini memusuhi kita. Itu yang susah. Sekelas ustadz aja kadang-kadang belum sanggup, Pak. Apalagi sekelas mandor. Masya Allah. Gampang apa susah? Terus diterusin apa enggak ini ngajinya? Irhamu, maka berbuat kasihlah kalian. Irhamu, maka berbuat kasihlah kalian. Man, kepada siapa saja. Ini kalau dalam ilmu nahwu namanya isim mausul mustarak. Artinya siapa saja, mau laki, mau perempuan, kayak mau Islam, mau nggak muslim, mau non muslim, kayak semuanya, Pak. Man itu berarti mencakup semua manusia, nggak harus muslim toh, bahkan non muslim termasuk hadis ini, Pak. Irhamu, berbuat kasihlah kalian, man, kepada siapa saja, fil ardi, yang ada di muka bumi ini. Berarti siapa? Ya siapa saja, Pak. Kalau kita bisa seperti itu, yarhamkum, yarham, maka pasti akan menyayangi kum, kepada kalian semua. Siapa yang akan menyayangi kita? Man, seluruh penduduk fis samai, yang ada di langit. Kira-kira siapa yang ada di langit, Pak? Seluruh malaikatnya Allah.
Jadi kalau kita mau sayang kepada seluruh makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini, maka kita pasti disayangi seluruh penduduk yang ada di langit. Gampang apa susah rumusnya? Rumusnya mah gampang, Wak. Prakteknya makanya kita selalu berdoa semoga Allah berikan kekuatan menjadi orang baik dan terus berbuat baik. Dan ini menjadi rumus satu. Kalau Bapak pengen namanya viral di langit sana, Bapak pengen viral nggak namanya? Kalau Bapak pengen viral di langit, Pak, namanya jadilah orang yang selalu penyayang di muka bumi ini. Maka Bapak namanya akan viral di langit sana. Semua malaikat kenal nama Bang Mandor Mansur, kenal semua. Amin ya Allah. Cuman bisa apa enggak? Jangan galak mulu sama orang. Itu kalau Bapak Ibu pengen viral namanya di sana. Lebih baik viral di langit atau viral di dunia? Lebih baik di langit, Pak. Walaupun nama kita tidak viral di dunia, tapi kalau kita terus menebar kasih sayang, maka nama kita viral di langit. Kalau nama kita viral di langit, alamat Bapak tempatnya nggak ada lain selain di surga. Amin ya Rabbal. Dan itu sudah dicontohkan dulu semasa hidup Rasulullah, ada seorang muslim tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Karena dia sibuk ngurusin emaknya dan sibuk memberikan kebaikan kepada orang banyak. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Sudah pernah dengar belum cerita Uwais? Nah, nanti Bapak buka ya, Bapak baca sejarah. Uwais Al-Qarni itu, Pak, namanya masyhur, populer di penduduk langit. Orang nggak ada yang tahu, dianggapnya ya bocah kampung itu mah. Tapi ternyata namanya masyhur, doanya pasti mustajab, nggak pernah tertolak. Sampai-sampai Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kamu mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Dicari itu, Pak, dicari, minta doa. Wahai Uwais, doakan kami. Apa jawab Uwais? Doa saya bukan untuk perorangan. Subhanallah. Doa saya tidak untuk perorangan, apalagi untuk diri saya sendiri, tidak. Doa saya untuk muslimin dan Lalu kita aja doa kadang-kadang masih egois kok. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesehatan, rezeki yang banyak, melimpah ruah. Tetangga sebelah kanan jangan ya Allah. Doa aja masih dendam gitu. Kok pengen viral namanya nggak bisa, Pak. Maka kita belajar membersihkan hati. Kalau kau pengen didoakan penduduk langit, disayang penduduk langit, dan nama kita viral di penduduk langit. Jangan sampai di dunia nggak terkenal, di akhirat juga nggak terkenal. Kata malaikat, emang mana? Mandor siapa? Nggak kenal. Kalau nggak kenal, nggak ada basa-basi, gebuk aja. Tapi kalau udah kenal, oh dia mah, wah namanya udah populer dia. Belum mati, namanya udah populer, Pak. Subhanallah. Pengen nggak begitu, Pak? Caranya apa? Jadilah orang yang selalu menebar kasih sayang. Dengan apa? Menebar kasih sayang itu bisa dengan apa saja, Bapak Ibu, sesuai fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kalau memang Bapak punya duit, ya udah bagi duit. Bikin sebuah kegiatan biar kemanfaatannya bisa dirasakan banyak orang. Kayak Bang Haji Ucan ini sayang bikin acara begini mah nggak pakai modal, Pak. Pakai modal nggak, Pak? Oke, Pak. Ini kalau nggak sayang ngapain bikin beginian? Tapi ingat Bapak Ibu, kita menebar kasih sayang harus tahu skala prioritasnya. Siapa orang yang paling berhak lebih dulu mendapatkan kasih sayang kita? Kita harus tahu itu. Jangan sampai kayak orang sono, ama istri galak,
Ama anak galak, giliran sama istri orang sayang bener. Ada yang begitu Bang Mandor? Bang Mandor lagi. Lagian dia duduknya depan saya sih. Itu namanya salah menempatkan sayang. Orang yang paling berhak mendapatkan kasih sayang dari kita adalah satu, falil walidaini, kedua orang tua kita. Itu harus lebih kita dahulukan, Pak. Sebelum kita sayang kemana-mana, kedua orang tua kita yang paling utama. Makanya salah kalau ada orang nih, anak sama temen royal, ya, sama orang lain royal, wah masyhur namanya di sana, terkenal dermawan. Tapi sama emaknya pelit, gak ada artinya itu semuanya. Nauzubillahimin. Ya makanya yang pasti punya orang tua tuh, ini tim hadroh, kalian mesti punya orang tua semua kan? Utamakan. Sebelum kalian sayang dengan majelis ini, maka orang tua kalian yang paling berhak mendapatkan kasih sayang. Jangan sampai begini, orang tua bilang, nah anterin berobat, oh ntar bisa mas, saya mau hadroh. Salah itu. Tetap orang tua nomor satu. Setelah orang tua siapa? Wal aqrabin, kerabat dekat. Kerabat dekat dicek. Bang Ucan, ada nggak ponakan yang nggak bisa sekolah karena SPP nunggak? Ya maksudnya dicek Bu. Dicek. Keluarga dekat kita dicek, udah bisa makan semua nggak? Sekolah beres semua apa tidak? Dicek, udah beres semua. Sebab kenapa? Kalau sampai bapak nyantunin ke sono-sono, sementara ponakannya nggak bisa sekolah karena nggak biasa bayar SPP, bapak tetap kena hukum dosa. Nauzubillahimin. Jadi ada skala prioritas, siapa yang harus kita dahulukan. Nah, kerabat dekat, jadi dari orang tua, habis itu kerabat dekat. Kerabat dekat itu adalah pertama ahli kita. Ada istri, ada anak, ada paman, bibi, encing, cangcing, dan seterusnya. Itu kerabat dekat. Habis itu siapa? Wal yatama, baru yatim Pak. Baru yatim. Jangan sampai kayak orang sono, giliran tarikan yatim dibilain ngutang-ngutang Pak. Kata dia biar berkah. Giliran emaknya minta duit berat berobat, alasannya nggak ada mulu. Ada nggak anak model begitu Pak? Di sini mah nggak ada ya. Di kampung saya Pak. Tapi pindahan dari sini juga. Salah besar itu bocah ngaji nggak tuntas begitu Pak. Giliran amanah yatim, wah bela-belain takut kualat. Giliran sama emaknya berani dia pikir emaknya nggak bikin kualat, lebih kualat Pak. Dikutuk jadi anak durhaka, nggak bisa masuk surga itu Pak. Nah ini skala prioritasnya. Yatim udah beres, terus apa? Masakin, baru orang-orang miskin, baru umum yang lain-lain begitu. Itu urut-urutannya. Jadi jangan sampai kita salah menempatkan rasa sayang kita kepada orang. Nah, ini. Kalau kita bisa mengamalkan itu, maka kita mendapatkan kasih sayang dari Allah dan seluruh penduduk langit, yaitu malaikat-malaikatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, al-khobaru bitamamihi. Ini maksudnya khobar hadis ini Pak, bitamamihi kalau pengen mencari kesempurnaannya, mesti ada lanjutannya ini Pak. Ada lanjutannya. Lanjutannya itu begini, sehafal saya begini. Ar-rahimu syujnatun minar rahman. Faman wasolaha wasolahullah, waman koto'aha koto'ahullah. Itu lanjutan hadis ini kalau pengen cari sempurnanya. Artinya ar-rahimu syujnatun minar rahman. Rahim kasih sayang, hubungan kasih sayang itu
bagian dari sifat rahmatnya Allah. Faman wasolaha, siapa yang menyambung kasih sayang, wasolahullah, Allah pasti menyambung dengan orang itu. Allah akan menyambung hubungannya dengan orang itu. Waman qata'aha, siapa yang memutus rahman atau rahim, silaturahim diputus, qata'ahullah, Allah akan memutus hubungannya dengan orang itu. Makanya kalau kita kepengen disayang Allah, nyambung dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia di muka bumi ini. Amin ya rabbal. Dan tanpa pandang bulu, Pak. Termasuk kepada orang non muslim, ya. Selama orang non muslim kafirnya kafir zimmi, kita punya kewajiban memuliakan dan melakukan dengan baik. Kafir itu ada dua, Pak. Kafir zimmi, kafir harbi. Kafir dhimmi adalah non-muslim yang mana dia tidak mengganggu hubungan kita, tidak mengganggu agama kita, dia bisa hidup damai. Itu dhimmi. Kita wajib menjaga dia, melakukan baik kepada dia. Jangan kayak orang sono, wah ini kafir, ayo dibom. Bom. Teroris itu namanya, Pak. Itu kalau ngajinya nggak tuntas, jadinya teroris, Pak. Kecuali kalau kafir harbi. Dia non muslim, dia musuhin Islam, dia ngaca-ngaca aturan Islam, ayo kita jihad. Nah, begitu. Termasuk kepada orang ahli maksiat, kita juga tetap harus sayang, Pak. Cerita sedikit, Pak. Saya dulu waktu masih mondok sanawiyah aliyah, saya mondok di kitab. Sekaligus belajar kanuragan, Pak. Jadi saya dulu kalau lihat orang maksiat itu panas saya langsung, Pak. Bawaannya pengen saya obrak-abrik. Betul, Pak. Kerjaan saya dulu kalau ada orang laki perempuan pacaran dua-duaan di tempat seperti ini, maka saya akan duduk di sampingnya menjadi orang ketiga. Iya. Itu biasanya ada yang langsung bubar meninggalkan tempat. Ada yang lakinya nggak mau terima, akhirnya ngajak berantem. Nah, kalau dia ngajak berantem, saya tuh girang banget. Aneh kan, Pak? Girang banget. Dan saya selalu menang. Nah, itu yang bikin saya gak kapok-kapok terus. Saya selalu menang. Itu dulu kerjaan saya begitu, Pak. Karena saya pikir saya nahi mungkar nih, begitu niat saya. Saya nahi mungkar. Ini orang pacaran harus dihabisin, harus dihilangkan. Nah, jadi dulu kerjaan saya begitu, Pak. Sampai abah saya itu sampai pegel, Pak. Yai, anakmu berantem. Begitu, tiap seminggu sekali ada laporan. Cuman abah saya juga lucu juga, Pak. Pertanyaannya aneh. Menang apa kalah? Menang dia, ya sudah, gak apa-apa loh. Kan ada juga, Pak. Tapi sekarang udah enggak. Bapak enggak ngeliat kan di wajah saya preman kan? Sekarang wajah penuh kasih sayang, Pak. Sampai-sampai dulu, Pak, layar tancap dangdut, kan dulu kalau di kampung itu dangdutan itu di lapangan sepak bola, Pak, itu bisa 7 hari 7 malam, Pak. Di kampung dulu begitu. Kerjaan saya kalau ada begitu ya panas kita, wah ini mungkar nih, harus ditiadakan nih. Itu dari sore saya udah ngumpulin namanya telur busuk, Pak. Telur yang nggak jadi itu loh, Pak, nggak jadi netas kan busuk, Pak. Wah itu baunya nggak hilang-hilang, Pak. Saya kumpulin tuh dari sore. Dangdut udah mulai itu jegar, ya, saya lempar dari luar tribun, luar pagar, saya lempar ke panggung, Pak. Pecah itu baunya nggak hilang-hilang, langsung berhenti tuh dangdut, Pak. Itu dulu kerjaan saya. Saya pikir itu nahi mungkar. Ternyata begitu saya lulus aliyah, saya menghafal Quran, ternyata metode saya salah. Kalau kita nahi mungkarnya model begitu, orang nggak bakal sadar, malah yang ada memperbanyak musuh. Betul. Caranya ternyata salah. Akhirnya kita gunakan cara rahmat, yaitu menebar kasih sayang. Kita gunakan. Sekarang saya lebih senang memberikan kasih sayang.
Cuma kalau ada orang ngajak berantem, alah saya udah capek. Dan itu lebih efektif. Dan itulah Rasulullah. Rasulullah sukses di dalam dakwahnya itu karena akhlakul karimah, bukan mukul tapi merangkul. Makanya itu yang diajarkan Rasulullah, menebar kasih, termasuk kepada orang yang ahli maksiat. Sekarang saya berubah, Pak. Saya kalau lihat orang ahli maksiat, kalau dulu kan gregetan, Pak. Sekarang yang ada di hati saya justru kasihan. Ya Allah, rambut udah putih semua, masih nyawer mulu kerjaannya. Allahumma hdi fa innahu qaumul la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah ya Allah. Yang ada begitu sekarang saya, Pak. Kalau dulu enggak, gregetan pengen saya tampol orang tua enggak tahu diri kan gitu. Ternyata enggak efektif, kita doakan. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Bahkan, Pak, dimanapun Bapak Ibu berada, selalu menebar kasih sayang walaupun itu lewat doa. Umpamanya siang bolong nih, masih ada bapak atau ibu-ibu masih dorong gerobak sayurnya. Kita lihat sayurnya masih banyak yang belum laku. Minimal kalau bapak nggak bisa borong dagangannya, minimal ada doa yang kita ucapkan, ya Allah, semoga dagangan ibu itu laku. Dengan mengucapkan seperti itu ada pahalanya nggak kira-kira? Ada pahalanya, dan itu bentuk kasih sayang kita sama orang lain. Dan itu yang mengundang rahmat Allah dari langit untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Selama ini kalau Bapak lihat tukang dorong sayur belum laku, Bapak gimana reaksinya? Doain apa biasa saja, diem aja? Woi, jangan cuek. Minimal kalau Bapak nggak punya duit buat borong, doain. Kalau punya duit, borong Bang Haji Ucan, borong sayurannya. Emang kenapa saya nggak butuh? Bukan masalah butuh nggak butuh, tolongin tuh orang. Udah jam 10 sayurannya masih banyak, borong. Habis itu bagiin ke tetangga. Kira-kira mau nggak tetangga? Oh subhanallah, pahalanya double-double. Begitu Pak caranya. Jadi itu kalau kita sudah mulai hati kita selalu gampang tersentuh, itu tanda-tanda kita orang yang ar-rahimun, yang selalu menebar kasih sayang. Kalau udah begitu pasti akan disayang penduduk langit, disayang oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jangan cuek, minimal ada doa. Terus ibu-ibu pengumuman, kalau belanja sayur jangan nawar. Woi, bu, kasihan Bang, ini kacang panjang seikat berapa? 3.000, boleh nggak 1.000? Ngawur tuh ibu-ibu, nggak punya perasaan. Betul. Loh, kalau kacang panjang seikat 3.000, kira-kira tukang sayur ngambil untungnya berapa duit? Mungkin nggak ngambil untung 1.000? Nggak mungkin, paling gopek, Wak. Lo ditawar 1.000, itu istri orang mana? Berarti sampai pedagangnya pengen nangis ditawar sampai ini. Jangan. Nawar yang cakep tuh begini Bu, saya ajarin. Bang, kacang panjang berapa? Saya ke 3.000, boleh nggak saya bayar 5.000? Gitu. Cakep nggak? Kira-kira pedagang apa yang diucapkan? Alhamdulillah, ini bidadari turun dari surga ini. Gitu. Mawar bikin nangis pedagang, dosa itu Pak. Betul, saya udah bilang sama bundanya, Bun, jangan pernah nawar kalau belanja sayur. Di mall aja kita nggak berani nawar. Giliran tukang sayur tawar sampai nangis, mata udah merah itu aja. Jangan ya Bu ya. Nah, jadilah orang yang penyayang. Jam berapa ini? Suka-suka ya. Saya baca sedikit hikayatnya. Ini uniknya hadis ini Pak. Setiap satu hadis disertakan sebuah hikayah, sebuah cerita, fakta yang terjadi dan sesuai dengan hadis ini. Saya bacakan satu. Wa fi muwafaqati hadzal hadisi hikayatun. Di dalam kecocokan dengan hadis ini, hikayatun, terdapat sebuah hikayat.
Hikayat itu cerita tapi fakta, bukan cerita dongeng tapi fakta. Hikayat ini an Umar radhiyallahu taala anhu, datanya dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Amin. Karena beliau sahabat Umar ini yamshi, sedang berjalan fi sakakil Madinah, yaitu di jalan-jalan sebuah kota. Faro'a, kemudian sahabat Umar ini melihat sobian, seorang anak kecil, yang mana karena fiyadihi, di tangan anak kecil itu usfur, terdapat seekor burung. Ini gara-gara ceritain ini nih, sehingga pengarang ini dapat julukan al-usfuriyah. Usfuriyah itu artinya burung kecil, Pak. Ini julukan gara-gara ceritain ini dapat julukan usfuriyah. Kayak Abu Hurairah itu nama julukan, Pak. Ya, nama lakop. Abu Hurairah bapaknya kucing, kan begitu kalau diartikan, karena dia kemana-mana suka bawa kucing. Kalau bapak dijulukin ahli hisab, memang bawa rokok, itu julukan. Nah, ini dijulukin usfuriyah kira-kira ini. Wakana yal'abu bihi, ada yang baca yal'abu bihi, ada yang baca yula'ibu bihi. Yang mana anak kecil ini mempermainkan burung tersebut, dibuat mainan. Namanya bocah kecil megangin burung kan. Ini burung beneran, Pak, burung beneran yang bisa terbang tuh loh. Dimainin, diremet-remet gitu kan. Melihat itu farohima, merasa sayang Umaru, yaitu Umar, zalikal usfura, kepada burung tersebut. Merasa sayang, merasa kasihan, burung kok digituin, kasihan. Fashtarahu, kemudian Umar membeli burung tersebut minas sabi, dari anak kecil itu. Setelah dibeli fa'ataqahu, kemudian burung itu dibebaskan oleh Umar, dilepas. Nah, sehingga burung itu senang apa sedih? Senang dong, terbebas. Nah, ini pelajaran, Pak. Nyayangin burung saja, Pak, itu barokahnya Umar itu terbebas dari pertanyaan munkar nakir di dalam lanjutannya nanti. Makanya yang hobi burung, sebulan saya di rumah punya burung 4, Pak. Punya burung 4 saya. Tapi saya orang alim, punya dalilnya juga, Pak. Hadis ini adalah bagaimana anak kecil ini memperlakukan burung tidak semestinya. Sehingga ketika Umar melihat, kasihan tuh burung. Beda kalau saya burung saya rawatin, Pak. Saya rawatin, kasih makan, saya kasih vitamin, Pak. Saya jemur, saya mandiin, saya aja nggak pernah ada yang mandiin. Saya sayang sama burung. Nah, kira-kira perlakuan saya termasuk anak kecil ini apa enggak? Pasti beda. Nah, itulah bedanya orang punya ilmu, Pak. Bisa ngeles itu. Yang penting sayang. Nah, ini bocah kecil memperlakukan nggak sesuai, kasihan burungnya. Terus dibeli, dibebaskan. Apa yang terjadi? Falamma tuwfiya Umaru, dan ketika diwafatkan yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ro'ahul jumhur, ro'a telah melihat kepada Umar yang sudah wafat tadi. Al jumhuru, yaitu ulama jumhur, mayoritas sahabat saat itu, ulama-ulama. Melihatnya fil manami, di dalam tidur, berarti mimpinya orang solih itu sebuah kebenaran. Jadi walaupun mimpi, tapi yang mimpi orang soleh itu sebuah kebenaran. Fasa'aluhu, kemudian itu para ulama-ulama yang periode sahabat tabi'in tadi bertanya kepada Umar bin Khattab an halihi, tentang kondisinya di alam kubur. Faqalu, kemudian ulama bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah lakukan terhadapmu wahai Umar? Qala, Umar menjawab,
Ghafaroli, Allah telah mengampuni aku. Wa tajawazu anni, Allah telah menghapus seluruh kesalahanku. Alhamdulillah. Kembali bertanya, qalu, para ulama yang tadi bermimpi bertanya, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa Allah mengampuni dirimu? Bijudika, apakah dengan kedermawananmu? Au bi'adlika, ataukah dengan keadilanmu? Au bizuhdika, atau dengan zuhudmu? Qala, Umar mengatakan, begini jawaban Umar, Pak. Lama wada'tumuni, ketika kalian telah meletakkan aku, fil qabri, di dalam kubur, wasatartumuni, dan kalian telah menutupi aku, biturabi, dengan tanah, wataraktumuni, dan kalian telah meninggalkan aku, wahidan, seorang diri, fadakhola, maka masuk, alayya, terhadap diriku, tiba-tiba masuk terhadap diriku di kuburan tadi, malakani, dua orang malaikat. Yang mana malaikat ini muhibani, wah, penuh dengan kewibawaan dan serem menakutkan. Tiba-tiba ketika dua malaikat itu datang, toro akli, toro, maka terbanglah akli, akalku. Artinya akal sudah tidak bisa berpikir lagi. Orang itu kalau dalam ketakutan yang hebat, akal udah nggak bisa normal. Betul. Betul. Ini Bapak lagi takut hebat nih. Kita akan melakukan tindakan yang nggak masuk akal. Ini disebut toro akli. Saking takutnya itu Umar, akalku itu udah nggak bisa berfungsi. Warta'adat mafasili. Tiba-tiba ini sendi-sendiku itu rasanya terputus, renggang, terputus. Udah nggak punya daya. Kenapa demikian? Min haibatihima, karena sebab haibahnya, seremnya kedua malaikat tersebut. Wa akhadhani, kedua malaikat itu memegang diriku. Wa ajlisani, kedua malaikat itu mendudukkan aku. Wa aroda, dan kedua malaikat itu menginginkan ayas alani, untuk memberikan pertanyaan kepadaku. Malaikat ini adalah Munkar dan, bayangin Pak, besok kalau Bapak habis dikubur, didatangin dua malaikat yang seremnya luar biasa, sehingga akal udah nggak bisa berpikir lagi, ini tulang rasanya lemes, ya bertanya. Dan itu kita didudukan tuh Pak, didudukan baru ditanyain. Kalau nggak bisa jawab, itu palunya Pak. Ini keterangan dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi. Itu kalau palunya dibuat gebuk kita Pak. Ketika Bapak digebuk, jeritan Bapak seluruh penduduk dunia dengar, kecuali dua kelompok makhluk Allah yang nggak dengar. Siapa itu? Satu jin, yang kedua manusia, budek itu manusia. Iya, seluruh makhluk dengar Pak. Maka jangan heran kalau tiba-tiba di kuburan ayam nih kadang-kadang tuh lompat-lompat kayak ketakutan. Lagi dengar ada orang bisik. Tiba-tiba ada anjing menggonggong di kuburan. Itu anjing lagi dengar ada orang yang sedang disiksa. Manusianya rumah pinggir kuburan nggak pernah dengar, maksiat mulu ya. Emang nggak pernah dengar. Wah, tuh kalau dengar mah nggak ada orang maksiat. Setelah itu, ketika malaikat tadi siap untuk memberikan pertanyaan kepadaku, fasami'tu, maka aku mendengar nidaan, sebuah panggilan, minal hatif, suara tanpa rupa. Itu hatif Pak. Makanya telepon itu bahasa Arabnya al-hatif. Al-hatif itu suara tanpa rupa, itu bahasa Arabnya telepon Pak. Sekarang di Indonesia kan HT. Sekarang udah lebih canggih lagi, itu hati. Begini itu suara tanpa rupa. Usruka abdi, usruka, kalian berdua tinggalkan, abdi hambaku itu, tinggalkan. Wala tukhawwifahu, janganlah kalian berdua bikin takut hambaku itu. Tinggalkan, pergi. Itu malaikat langsung meluyur pergi Pak. Alhamdulillah.
Kira-kira kita bisa besok seperti itu, Pak? Atau malaikat malah bersemangat nyiksa kita kira-kira? Masya Allah. Itu malaikat diusir suruh pergi, jangan bikin takut. Fa inni, maka sesungguhnya aku rahimtuhu, aku telah merahmati hamba itu. Wa tajawaztu, dan aku telah menghapus anhu seluruh dosa orang itu. Li'annahu, karena sesungguhnya hamba itu rahima usfuron fid dunya, pernah memberikan sayang usfuron kepada seekor burung fid dunya, waktu hidup di dunia. Farahimtuhu, maka aku akan merahmati orang tersebut fil uqubah, di kehidupan akhirat ini. Alhamdulillah. Bayangin Pak, gara-gara apa? Nyayangi burung, makanya Bu, sayangin burung Bu, sayangin Pak, sayangin burung. Makanya kalau Bapak punya duit tuh Bang Ucan, kan ada penjual burung tuh di pinggir jalan, borong Bang Ucan, habis borong lepasin semua. Oh, ini terinspirasi dari hati sih. Kalau satu aja selamat, gimana kalau puluhan burung? Tapi jangan sampai salah, giliran sama burung sayang, sama istri nggak sayang. Beli burung mahal Pak, 25 juta. Ada nggak burung 25 juta? Ada Pak, burung murah 25 juta. Istrinya mau beli baju aja nggak dibeliin. Salah lagi itu namanya. Kita itu Pak, manusia sering salah. Saya kasih contoh Pak. Nabrak kucing, berhenti nggak itu orang Pak? Berhenti Pak, dia ambil tuh kucing, dikubur, betul? Malah kadang-kadang dicopot tuh kaosnya buat bungkus kucing. Ntar gila nabrak orang, berhenti apa kabur? Coba logikanya gimana tuh Pak? Aneh kan Pak? Lebih sayang sama kucing daripada manusia. Kenapa? Salah mindsetnya. Gara-gara itu tadi, gara-gara dulu ceritanya ada orang nyelamatin kucing terus masuk surga. Akhirnya sayangnya sama kucing, sama orang nggak sayang. Salah. Ini yang harus dirubah. Cara berpikirnya, sama burung saja Allah ngasih ampunan pada orang itu. Apalagi kalau kita sayang sama orang, lebih disayang lagi. Semoga kita menjadi orang yang penyayang. Amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Mestinya ada satu hikayah lagi Pak. Cuma saya nggak berani baca. Kenapa? Saya sayang sama bapak ibu-ibu. Sebab kalau kemalaman pasti grundel kan? Saya nggak enak. Mending kita tutup sekarang, habis ini kita makan bareng. Setuju Pak ya? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ikhwafil rahmatullah, mari kita berdoa. Kita doakan keluarga Bang Haji Ruslan, mudah-mudahan dalam ridha Allah. Anaknya Ihsan, Reva juga sedang menuntut ilmu, dan semua anak-anak kita semoga Allah berikan kebaikan dalam menuntut ilmu. Juga proses pembangunan SDIT Darul Ihsan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan buat para pekerjanya semuanya, dan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya wali karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima aghlika wal khatim lima sabaq, nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashiri wa nadhiri
الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وليلة وأصحاب الخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرنا بها وعلنا وعلينا وجميع شيخنا ومعلمنا وطلبتنا وتابعينا من هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا محمد انك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الذي تنهل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقبل بهوائج وتنال به الرغائب واصلح خواتم ويستسقي الغمام بهدي الكريم وعلى اله وصحبه في كل نهوة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هواء الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد الشكر ولك الفضل وأنت ربنا الحق ونحن عبيدك لك وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يسر ولا تأسر ولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكفنا بهلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك يا رحمن ارحمنا يا فتح افتح قلوبنا فتوى العارفين يا رزاق يا رزاق. اللهم ارزقنا زيارة حرمك بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مشيت وكيف شئت إنك وتشاء على كل شيء قدير. صلى الله على محمد. اللهم سخر لنا بدنيا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رحمن ارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. اللهم صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.